dia mau ditengok itu Bu, dia mau ditengok kampungnya dia. Itulah dia ributin itu di Patu itu. Iya. Patung Jokowi di Mandalika ditolak. Risma diusir seorang warga di Sumbar. Ditulis oleh X Hardi. Ada dua topik yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama soal patung Jokowi yang rencananya akan dipasang di depan sirkuit Mandalika. Patung ini berbentuk Jokowi mengendarai motor dan dibuat oleh Nyoman Nuarta yang juga terkenal dengan karya besar patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Akan tetapi rupanya ada sedikit penolakan. Kelihatannya sedikit, dan kita sudah bisa tebak apa maksud sebenarnya dari mereka. Rencana pemasangan patung tersebut mendapat penolakan dari para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren atau FKSPP Lombok Tengah. Mereka menilai bahwa selama ini Lombok terkenal dengan religi yang tinggi. Kami atas nama FKSPP Lombok Tengah menolak pembangunan patung Bapak Presiden kita di KEK Mandalika. Lombok terkenal dengan 1000 pondok pesantren, terkenal dengan 1000 tuan guru, dan terkenal juga dengan masyarakat yang agamis, katanya. Orang yang masih hidup dibuatkan patung. Dalam hukum Islam, membuat patung itu juga ada yang berpendapat itu haram, karena nanti orang yang membuat patung akan diminta oleh Allah untuk membuatkan nyawa atau rohnya. Dan manusia jelas tidak akan mampu membuatkan itu, terangnya. Yang membuat patung ini adalah orang Bali dan bukan Muslim. Ralat kalau saya salah. Bukan mereka yang bikin. Jadi ngapain harus sibuk menolak? Kenapa tiba-tiba peduli dengan nasib pembuat patungnya kelak? Toh patungnya tidak ngapa-ngapain, tidak mengganggu. Yang bikin juga bukan mereka. Joko Widodo adalah presiden kami, tapi mohon hormati kami. Jika ingin membuat patung untuk pasang, agar mohon libatkan kami, minta pendapat kami, dan jangan jadikan adanya patung ini memecahkan kami di Lombok, katanya. Mandalika ini adalah KEK yang dibuat khusus untuk tujuan pariwisata agar lebih dikenal dunia, dan pada akhirnya dapat membangkitkan ekonomi lokal secara drastis. MotoGP adalah salah satunya, berpotensi mendatangkan turis dalam jumlah besar. Disiarkan di 100 lebih negara dan disaksikan ratusan juta pasang mata. Efek dominonya besar sekali. Tapi kalau dikit-dikit teriak soal agama, kapan majunya? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Awalnya patung dipermasalahkan. Next, apalagi? Bisa makin merembes kemana-mana atas dasar agama. Bisa-bisa turis jadi malas datang dan lebih baik ke tempat lain. Orang berwisata itu santai, rileks, membuang beban pikiran. Tapi kalau ribet itu tidak boleh. Apa gunanya wisata? Open-minded dikit lah. Kalau tidak sreg, ya tidak usah lihat. Tidak usah dekat-dekat. Jangan paksa orang lain untuk ikuti kemauan sendiri. Jokowi sudah berkenan memajukan Lombok. Harusnya semua warga support dengan menjadi tuan rumah yang baik. Jangan bikin polemik atas dasar agama. Ingat, bangun reputasi itu tak mudah, tapi menghancurkannya hanya butuh waktu singkat. Yang kedua adalah Risma yang ditolak seorang warga di Sumbar. Seperti yang kalian ketahui, gempa mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar Jumat kemarin. Gempa ini terasa cukup kuat, sehingga membuat warga di beberapa wilayah di Sumatera Barat merasakan guncangan. Selain di Pasaman Barat, gempa itu juga terasa di kawasan Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten 50 Kota, hingga Kota Padang Panjang. Sebagai Menteri Sosial, sudah menjadi kewajiban Risma mengunjungi daerah berdampak gempa dan memberikan bantuan kepada warga. Banyak lokasi yang didatangi Risma, salah satunya adalah kawasan Kajai Pasaman Barat. Dia datang bersama dengan rombongan pemerintah daerah. Tapi di tengah perjalanan, Risma diusir oleh salah satu warga.
ditengok itu Bu, mau ditengok kampungnya dia. Itulah dia ributin itu di Patu itu. Iya. Iya. Jalan kan? Ya, mungkin motor. Pakai motor, Bu. Ada yang motor bisa dipakai. Tidak usah dilihat warga kami, tidak usah, kata pria tersebut. Risma kemudian menjawab, iya ini kita mau ke sana, kata Risma. Setelah itu, petugas Satpol PP langsung mengamankan warga tersebut. Satpol PP jangan main-main, tidak usah lihat warga kami, kata warga itu saat diamankan petugas. Tidak diketahui apa penyebab warga tersebut marah dan mengusir Risma. Tapi dalam kolom komentar akun yang mengunggah kejadian itu, menganggap bahwa tujuan kedatangan Risma hanya untuk pencitraan. Sehingga untuk alasan apapun, Risma sebaiknya jangan memanfaatkan kondisi ini sebagai caranya untuk melakukan pencitraan. Kedatangan Mensos itu termasuk bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada daerah. Nanti kalau tidak datang, pasti teriak pemerintah kerjanya apa. Lambat bener kerjanya. Kalau Mensos ditolak, siapa yang bakal bantu warga? Saya yakin orang itu juga tidak sanggup bantu. Cuma modal teriak usir doang. Musibah gini masih saja sempat-sempatnya marah atas dasar politik. Dasar. Kalau situ tak mau dibantu, diam saja. Nggak usah main usir. Jangan karena situ nggak suka, lantas warga yang mau dibantu jadi tidak terbantu. Kita bagi tenda keluarga untuk masing-masing keluarga yang kondisi rumahnya sudah rawan. Itu kita bagi tenda. Itu nanti keluarga lah yang masang titiknya di mana. Kemudian kita siapkan makanan siap saji. Kemudian kita siapkan makanan anak. Kita siapkan untuk pampers dan peralatan-peralatan untuk anak. Juga kita sedang kaji untuk membuat dapur umum. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.